damai sejahtera bagi orang-orang itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, pada minggu Paskah, kita kembali dapat berkumpul di gereja Tuhan untuk mensyukuri kemenangan sukacita kita. Dan Bapak Ibu Saudara, tanpa kebangkitan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama dan rasul-rasul pada perjanjian baru, itu semua akan sia-sia. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, orang percaya tidak akan pernah berbuat harapan. Karena kebangkitan adalah inti dari pemberitaan Injil. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan orang-orang percaya. Dan itulah sebabnya kita datang ke gereja ini pada hari yang ketiga, pada hari Minggu Dia bangkit. Dan itulah sesungguhnya kita datang ke gereja ini adalah untuk merayakan kemenangan, untuk merayakan sukacita, sehingga alangkah sedihnya jika masih ada jemaat yang tidak dapat hadir pada saat ini. Karena kita ingin bersukacita, karena ingin kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Hari Minggu adalah hari sukacita. Inilah yang terus kita rayakan, kita rayakan setiap minggu dalam perjalanan iman orang percaya kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman ini mengajak kita untuk kembali merenungkan perjalanan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, mulai dari Jumat Agung hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa khotbah Paskah pertama ini memberikan semangat baru, memberikan hidup baru bagi orang-orang percaya. Pada masa asyik hingga kematian Yesus membuat para murid kehilangan semangat. Mereka tidak ada gairah, mereka tidak ada semangat ketika masa-masa asyik, masa-masa penderitaan sampai kepada kematiannya Jumat Agung. Di mana yang membuat mereka tidak bergairah dan tidak bersemangat? Karena guru mereka, Tuhan mereka, mati di kayu salib dan dikuburkan. Hati mereka mencekam, hati mereka bergejolak, seolah tak terima atas kejadian, seolah tidak terima atas peristiwa itu semua. Dan Yudas sampai mendiri melihat kenyataan. Kemudian
Petrus mengikuti dirinya sendiri. Dia merasa bersalah karena menyangkal Yesus. Yudas merasa bersalah karena telah mengkhianati Yesus. Dan murid-murid yang lain tidak menampakkan diri. Mungkin mereka bersembunyi dari incaran Romawi dan mahkamah agama pada saat itu. Dan ketika peristiwa penangkapan dan ketika Yesus sedang dihadiri, murid-murid bersembunyi. Dan satu ketika orang pengucap ini melihat Petrus dan mengatakan, bukankah engkau murid daripada Yesus? Bukankah engkau mengenal Yesus? Apa jawaban Petrus? Tidak, aku tidak mengenal Yesus. Mereka takut dan berkumpul di satu rumah. Hati mereka terkecoh. Dan bahkan Petrus yang dulunya adalah penjala ikan, mereka bingung, apakah misi ini harus kita teruskan? Apakah misi ini harus kita buatkan sampai di sini? Apakah kita harus kembali kepada habitat kita dari awal? Petrus sebagai penjala ikan kembali ke asal masing-masing. Rasa galau ini yang menghantui pikiran murid-murid Yesus. Pada hari ketiga setelah kematian Yesus, para perempuan yang pergi ke kubur Yesus di subuh hari membawa berita kepada murid Kristus bahwa kubur Yesus telah kosong dan Kristus telah bangkit. Sebagaimana pesan malaikat dalam Lukas 25 ayat 15-6, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea. Mereka lah yang menjadi saksi pertama atas kubur yang kosong. Kemudian mereka memberitahukan kebangkitan kepada Petrus dan murid yang lain. Kemudian Petrus berlari ke kubur dan kubur Yesus telah kosong. Peristiwa kubur kosong membuat murid-murid memiliki semangat untuk mengingat kembali pesan Yesus, dan mereka siap membawa pesan Kristus telah bangkit. Semuanya kembali semangat. Yang tadinya mereka sudah hilang harapan kembali memiliki harapan. Yang tadinya tidak memiliki semangat kembali memiliki semangat. Yang tadinya mereka sudah marah, kini mereka hakikat dalam damai. Semuanya bersemangat untuk membawa berita kebangkitan Yesus. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan spirit kebangkitan. Semangat meninggalkan kegelapan yang gelap menjadi cerah. Keputusasaan berubah menjadi harapan. Spirit kebangkitan adalah semangat dari para murid yang menerima berita kebangkitan Kristus. Jika kita Bapak Ibu membaca Injil, murid-murid berlari memberitakan bahwa kubur telah kosong, Kristus telah bangkit. Bukan hanya itu, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid, dan orang banyak menyatakan bahwa Dia memang benar-benar sudah bangkit.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah makna kebangkitan itu bagi kita sangat penting? Hendaknya setiap perayaan tidak hanya kita rayakan dengan rutinitas tanpa ada makna. Ketika kita merayakan Natal kelahiran, tidak hanya euforia, kemewahan, tetapi terkadang tidak ada makna kita bawa pulang. Demikian juga ketika kita merayakan kematian Yesus, seharusnya ada makna yang kita bawa dalam hidup kita. Kematian Yesus membawa kepekaan. Dia peka kepada penderitaan. Dia peka terhadap pergumulan. Dia peka terhadap tangisan dan cerita. Sehingga tidak perlu takut lagi, karena Yesus tidak merasakan pergumulan. Kebangkitan Yesus juga hendaknya memberikan makna bagi kita. Apakah makna kebangkitan itu? Paulus dalam khotbah ini memberikan suatu pencerahan bahwa kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan kita juga. Kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan kita bersama. Kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan keluarga demi keluarga. Keluarga juga harus bangkit. Jemaat juga harus bangkit. Memberikan semangat di dalam semua perayaan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kristus buah kebangkitan kita juga. Kristus buah sulung dari kebangkitan, maka sama seperti Kristus kita akan dibangkitkan Tuhan. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya bagi manusia. Sekalipun kita harus mati, karena tubuh jasmani, namun tubuh jasmani ini akan dibangkitkan dalam tubuh rohani, mewarisi kehidupan yang kekal. Kematian Kristus telah menyeberangkan kita kepada kehidupan kekal. Kita telah diseberangkan dari kematian menjadi kehidupan yang kekal. Oleh karena itu pesan Paskah pertama ini bagi kita, yang pertama adalah bangkit bersama Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi garansi jaminan bagi kita memperoleh kehidupan kita. Seperti Kristus mengalahkan maut, demikianlah semangat hidup kita. Semangat hidup kita. Kita telah dibangkitkan, dan kita harus mempunyai spirit kebangkitan itu, yaitu semangat hidup untuk ke depan. Saudara-saudara terkasih, dalam Rom 6 ayat 8 sampai 10 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan yang kekal bagi kita. Maka spirit kebangkitan adalah pencerahan budi. Pencerahan dimaksud kalau menjadi orang yang memikirkan perkara di atas. Jadi orang yang menerima spirit kebangkitan, dia hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dia tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Karena itu dalam ayat ini dikatakan, carilah
perkara yang di atas, dan pikirkanlah perkara yang di atas. Mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Inilah spirit kebangkitan. Tidak lagi mencari dan memikirkan perkara-perkara dunia ini. Spirit kebangkitan itu mengajak kita untuk mencari dan memikirkan. Apa yang dimaksud dengan pikirkan perkara yang atas? Apa yang dimaksud dengan carilah perkara yang di atas? Dalam hidup ini banyak perkara yang kita hadapi, seperti pengalaman murid. Sebelum kebangkitan, mereka memikirkan bagaimana sikap pemerintah Romawi kepada mereka, bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap mereka, bagaimana mereka mengajukan misi ini. Apakah komunitas itu harus dilakukan? Itu yang mereka pikirkan. Ketika mereka menghadapi pergumulan, ketika mereka menghadapi penderitaan, dan ketika mereka melihat di depan mata sendiri bahwa Yesus menghadapi penderitaan, yang mereka pikirkan hanya dirinya sendiri, yang mereka pikirkan hanya dunia ini. Bagaimana kita ini? Siapa yang harus memimpin kita lagi? Siapa yang harus meneruskan misi ini? Kalau kita tidak sanggup, bagaimana kita? Nanti kita ditangkap, nanti kita disalibkan seperti Yesus. Kita kembali aja lah. Cukup misi ini sampai di sini. Tidak ada pimpinan kita lagi, tidak ada yang melanjutkan kita lagi. Saya bakalan semua ini, ubah aja komunitas ini. Hanya itu yang mereka pikirkan. Hanya itu yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka. Mereka hanya memikirkan diri mereka. Mereka hanya memikirkan komunitas mereka. Itulah perkara dunia ini. Terkadang Bapak Ibu, hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika terjadi penderitaan, ketika kita sakit, yang kita pikirkan mungkin hanya harta dunia. Kemana berobat ini? Dia loh, udah berapa modal. Gimana nanti biaya ke sana? Bagaimana ini? Hal seperti itu mungkin yang kita pikirkan. Ketika kita menghadapi beban pergumulan di kantor, di sekolah, kita ditekan, kita hanya memikirkan hal-hal yang bagaimana aku bisa balas dendam dengan dia? Bagaimana aku bisa menjatuhkan dia karena aku sudah dijatuhkan? Bagaimana aku bisa memfitnah dia karena aku juga sudah difitnah, menderita seperti ini? Kita hanya memikirkan hal-hal dunia ketika kita menghadapi pergumulan dan menghadapi beban hidup. Kita hanya memikirkan perkara-perkara tentang dunia ini. Sebelum kebangkitan mereka memikirkan bagaimana sikap pemerintah Romawi kepada mereka, bagaimana sikap Mahkamah Agama Yahudi terhadap mereka, bagaimana melanjutkan misi ini. Apakah komunitas murid dan orang-orang yang telah mengikut Yesus akan berhenti dan bubar begitu saja? Kebangkitan Kristus melanjutkan misi Kristus, going ministry, melanjutkan misi, melanjutkan pelayanan. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada masa hidupnya tentang kerajaan Allah, tentang perkara-perkara surgawi. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yesus berkata, "Akulah air hidup." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan." Tidak pernah mereka ingat itu. Pesan-pesan surgawi harus menjadi bagian dari kehidupan orang-orang. Tetapi itu tidak pernah mereka pikirkan. Padahal sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata, Yesus memberitahukan, sudah ada pemberitahuan lebih dahulu. Aku akan menderita, aku akan dianiaya, aku akan fitnah, aku akan jual. Tetapi ingatlah,
aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berkata kepada mereka, akulah kehidupan, akulah air kehidupan, akulah jalan kebenaran. Tetapi mereka tidak mengerti. Itulah perkara-perkara saudara. Itulah pesan-pesan Yesus. Tetapi itu tidak pernah mereka. Dan banyak pesan-pesan Yesus yang berkata, roh Tuhan akan dan menjadi adalah seorang asal bukan seorang. Datanglah kepadaku kamu yang letih dan lesu, supaya aku memberikan kesenangan kepadamu. Pesan-pesan saudara. Terkadang kita tidak mengingat ketika kita menghadapi bencana. Sebagaimana murid-murid Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah ini memikirkan hal surgawi adalah mewujud nyatakan kerjaan Allah di dunia ini melalui aktivitas para murid dan para percaya. Memikirkan hal surgawi adalah mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini melalui kehidupan kita, aktivitas para percaya. Melalui percakapanmu, melalui perilakumu, melalui perbuatanku harus menyatakan pesan surgawi itu. Memikirkan perkara di atas kepala seperti paham pietisme. Paham pietisme yaitu membenci dunia dan meninggalkan dunia. Bukan sejauh itu kita. Yang berarti kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, kita tidak memikirkan lagi hal-hal yang perlu dalam kehidupan kita, bukan seperti itu. Kalau kita memikirkan hal-hal di atas, bukan kita membenci hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga kita harus tinggalkanlah dunia ini, kita berangkat saja. Atau kita tidak mau bersekutu, tidak mau bersekutu dengan yang lain. Paham pietisme adalah kepala surga, namun kaki dan tangannya di bumi. Senai itu sungguh ingin ke surga. Perkataannya, pikirannya, tapi kakinya dan tangannya tidak itu. Hanya perkataan-perkataannya yang surgawi, tetapi kaki dan tangannya diikat oleh tangannya. Pietisme cenderung menjauh dunia dan hendak meninggalkan dunia. Paulus mengajak untuk memikirkan perkara di atas bertujuan membimbingkan kehendak Allah dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita untuk memikirkan perkara-perkara di atas? Tentu ada penghalang. Tentu ada yang selalu mencoba menghalangi kita untuk memikirkan hal-hal di atas, memikirkan pesan-pesan, melakukan pesan-pesan Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada tantangan, selalu ada kendala. Karena itu dalam firman ini ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan pesan-pesan Yesus sebagai pesan-pesan surgawi. Yang pertama, matikan. Apa yang harus kita matikan? Apakah orang yang membenci kita itu harus kita matikan? Apa yang harus kita matikan? Paulus menegaskan secara tindakan dan perbuatan manusia yang mendatangkan murka Allah harus dimatikan. Itu yang harus kita matikan. Segala tindakan perbuatan manusia yang mendatangkan murka Allah itu yang harus kita matikan. Tindakan itu bukan manusia
manusianya harus kita matikan kembali. Itu salah. Tetapi tindakannya itu yang harus kita matikan. Tindakan itu yang memunculkan murka Allah itu harus aku matikan. Harus aku buang. Hal-hal apa saja yang harus dimatikan disebutkan dalam ayat di Kolose 3 ayat 5 sampai 6 ayat yang berikutnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang. Mana perkara-perkara, mana perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah? Mari kita buang Bapak. Kebencian, kedengkian, kenajisan, fitnah, keserakahan, hal-hal lain yang dapat menimbulkan murka Allah. Mari kita matikan dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita pernah membenci seseorang, matikanlah rasa benci itu supaya rasa sayang itu berada. Ketika dalam hatimu ada rasa berfitnah orang lain, matikanlah itu supaya kebenaran itu hadir bersama. Itulah pesan sebenarnya. Ketika engkau sedang terbunuh dan ingin dan sudah putus asa, sudah depresi dan ingin bunuh diri karena beban yang begitu berat, ingatlah Yesuslah solusi. Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan, air kehidupan." Ketika engkau haus, ketika engkau lapar, ketika engkau terbunuh, datanglah kepada Yesus. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah buanglah apa yang harus kita buang dalam hidup kita itu. Apa yang harus kita buang dalam hidupku. Mungkin selama ini dia melekat terus-menerus. Kita lupa atau sama sekali tidak mau membuang. Paulus menegaskan segala sesuatu yang membuat manusia bisa tergoda dan jatuh dalam dosa harus dibuang jauh-jauh. Dalam Kolose 3 ayat 8. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu harus dibuang jauh-jauh. Ternyata itu penyakit. Dan itu bisa membuat kita sakit. Dan ketika saat kita sakit, kita bisa menularkan sakit itu kepada saudara kita yang lain. Dan kemari kita buang. Mari kita buang. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Saudara yang terkasih, marilah kita menerima spirit kebangkitan dimanapun kita berada dan melakukan aktivitas kita ke depan. Spirit kebangkitan Yesus membawa semangat kembali. Mari kita demikian perkara segala dalam kehidupan kita di bumi ini. Selamat Paskah bagi kita. Spirit kebangkitan, semangat bangkit menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita berdoa.